warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Anwar dengan NIM 251049. Baik, perkenalkan nama saya Nafisa Safira Studi dengan NIM singkat 25120. Perkenalkan, nama saya Disyane Wahda dengan NIM singkat 25126. Perkenalkan, nama saya Vina Istafani dengan NIM singkat 25130. Perkenalkan, nama saya Dina Islani Putri Kavaleri dengan NIM singkat 25059. Perkenalkan, saya Rati Puspawarjani dengan NIM 25079. Perkenalkan, nama saya Victoria Tian Surudandur dengan NIM 25143. Perkenalkan, nama saya Kalista Oleda Belgis dengan NIM 25049. Perkenalkan, nama saya Faiz Satya Rahman dengan NIM singkat 2489. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menerangkan mengenai wawasan Nusantara dengan mengambil topik rumah adat dari Jawa Tengah yaitu rumah joglo dan juga rumah adat dari Sumatera Barat yaitu rumah gadang. Menyaksikan. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri adalah wawasan nasional bahasa Indonesia. Secara bahasa, kata ini berasal dari wawas yang berarti pandangan atau melihat, dan Nusantara yang berarti kesatuan atau kepulauan. Istilah Nusantara sendiri memiliki sejarah panjang, bermula dari Sumpah Palapa Pati Gajah Mada pada tahun 1336 yang bercita-cita menyatukan pulau-pulau di luar Majapahit. Dalam konteks modern, Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah ini untuk menggantikan sebuah Hindia Belanda, hingga akhirnya nama Indonesia resmi digunakan sebagai identitas bangsa kita. Jadi, saat kita bicara tentang wawasan Nusantara, kita sedang bicara tentang cara kita melihat diri kita sendiri sebagai satu bangsa yang utuh di tengah ribuan pulau. Nah, yang selanjutnya ada hakikat, esensi, dan landasan visional dari wawasan Nusantara itu sendiri. Hakikat atau esensi utama dari wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Artinya, meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama, serta dipisahkan oleh lautan, kita memandang semuanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Laut dalam pandangan ini bukan lagi dianggap sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung antar pulau. Konsep ini menjadi landasan visional bagi Indonesia, yang artinya menjadi panduan bagi pemerintah dan rakyat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya yaitu sejarah Deklarasi Juanda dan urgensinya. Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa seluruh perairan di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian mutlak dari wilayah daratan kita. Perjuangan ini membuahkan hasil di tingkat internasional melalui konversi hukum laut PBB tahun 1982 yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Pemahaman ini sangat penting bagi kita semua untuk mewujudkan persepsi yang sama dalam menjaga kedaulatan wilayah, mencegah perpecahan, serta mengelola kekayaan alam demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan wawasan Nusantara, kita berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dan segala ancaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan makna rumah gadang. Rumah gadang sendiri merupakan rumah adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan identitas budaya. Nama aslinya adalah Rumah Bagonjong. Rumah ini mencerminkan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan berdasarkan ibu. Hal ini terlihat dari kepemilikan rumah sebagai warisan keluarga, jumlah kamar yang menyesuaikan jumlah perempuan, serta pengaturan kamar berdasarkan usia perempuan dalam kekeluargaan. Rumah gadang memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, atapnya berbentuk tanduk kerbau yang berasal dari cerita rakyat Minangkabau. Struktur bangunannya menyerupai kapal dan dirancang tahan gempa karena menggunakan pasir, bukan paku. Jendelanya tidak simetris dan sirkulasi udara dan cahaya. Selain itu, terdapat rangkaian sebagai lubung penyimpan makanan. Pintu rumah tidak menghadap jalan, serta ukiran khas memiliki makna filosofi sesuai adat. Fungsi rumah gadang tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga pusat kegiatan adat dan sosial. Rumah ini menjadi tempat berkumpul keluarga besar, musyawarah, serta pengambilan keputusan terkait harta, pusaka, dan gelar adat. Selain itu, rumah gadang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan di mana laki-laki dipersiapkan menjadi pimpinan dan perempuan dipersiapkan menjadi pengelola rumah tangga.
Baik, di sini kami akan menerangkan mengenai rumah joglo, yaitu rumah adat dari Jawa Tengah. Menurut sumber yang kami dapatkan, rumah adat joglo adalah sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Jawa yang memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh, mencangkup aspek sosial, budaya, politik, serta lingkungan. Dalam konteks ini, rumah joglo tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik, melainkan juga sebagai representasi nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan prinsip kesatuan dan kesatuan bangsa. Secara kultural, keberadaan rumah joglo mencerminkan kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia. Meskipun berasal dari Jawa, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi identitas bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini sejalan dengan wawasan Nusantara yang menekankan bahwa keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat merupakan unsur pembentuk kesatuan sebuah bangsa. Rumah joglo dapat dipandang sebagai simbol kontribusi budaya lokal dalam mempererat persatuan Indonesia. Selanjutnya, dari segi struktur dan tata ruang, rumah joglo menunjukkan adanya pembagian ruang yang memiliki fungsi sosial tertentu, seperti pandapa sebagai ruang terbuka untuk menerima tamu dan berinteraksi dengan masyarakat, peringgitan sebagai ruang peralihan, kemudian serta dalam sebagai ruang privat bagi keluarga. Pembagian ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Nilai tersebut selaras dengan prinsip wawasan Nusantara yang menekankan pentingnya harmoni antara kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat dalam kerangka persatuan. Selain itu, filosofi yang mendasari pembangunan rumah joglo juga menggambarkan hubungan yang erat antara manusia dengan lingkungan dan alam semesta. Konsep keseimbangan antara mikrokosmos dan mikrokosmos menunjukkan bahwa manusia merupakan bagian dari kesatuan wawasan Nusantara yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan lingkungan hidup yang harus dijaga kelestariannya demi keberlangsungan kehidupan bersama. Oke, yang berikutnya yaitu merupakan sukuk utama rumah joglo yang ditopang oleh suku Guru sebagai pusat bangunan, juga memiliki makna simbolis tentang adanya pusat yang menjadi penopang kesatuan. Dalam perspektif wawasan Nusantara, hal ini dapat dimaknai sebagai pentingnya suatu kesatuan dasar yang menyatukan seluruh unsur bangsa, baik dalam aspek wilayah, ideologi maupun tujuan nasional. Dengan adanya pusat tersebut, seluruh bagian dapat terintegrasi secara harmonis dan saling mendukung. Dengan demikian, rumah joglo tidak hanya memiliki nilai arsitektural, tapi juga mengandung nilai filosofi yang sejalan dengan prinsip-prinsip wawasan Nusantara. Nilai-nilai seperti kebersamaan, keseimbangan, keterbukaan, serta persatuan yang tercermin dalam rumah joglo menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam membentuk dan memperkuat identitas serta kesatuan bangsa Indonesia.